Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ines dan kawan-kawan semua. Kita dari kelompok 5 yang akan membawakan menu utama nih. Main course-nya ada steak sama Q. Oke, mungkin sekelibat dari kita tuh terkait ini steak dan Q mungkin bilangnya, wah ini mah basic banget nih, fundamental banget dari codingan. Tapi fun fact-nya, dua konsep ini tuh literally mesin utama dari fitur-fitur kompleks yang setiap harinya kita temuin loh. Nah, hari ini kita spill gimana sih implementasinya di eh, dunia nyata. Nah, biar enaknya kita juga udah rangkum nih jadi 4 section, di mana 4 section ini saling berkaitan. Oke, first kita mulai gimana cara sistem ngebaca logika yang berlapis. Ini bakal di breakdown sama Mas Sofyan Hanafi lewat materi single stack dalam analisis syntax compilers. Lanjut, buat kalian yang sering banget ngandelin shortcut Ctrl Z atau Undo, dari Mas Farhan Abdul Fattah bakal ngebongkar rahasia lewat implementasi double stack dalam multi-step Undo system. Habis itu, kita move nih ke pemrosesan data yang masif dan real time. Di bagian ini, saya sendiri, Rivi, bakal ngejelasin peran linear queue di sistem streaming analitik. Dan sebagai penutup, biar memori manajemen tetap efisien ngehandle continuous data, Mas Hairil bakal ngejelasin circular queue dalam sistem smart grid. Dari sini kita bakal lihat nih, kalau stack dan queue itu bukan sekedar teori, tapi the actually backbone dari arsitektur software. Biar nggak makin penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Buat Mas Sofyan, time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sofyan ingin membawakan materi yang terkait dengan penggunaan single stack dalam analisis syntax compiler. Langsung saja, latar belakang. Compiler merupakan salah satu perangkat lunak penting dalam bidang ilmu komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan program dari bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer atau mengubah bahasa pemrograman yang tingkat tinggi menjadi bahasa pemrograman yang mudah dimengerti. Proses kompilasi terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu analisis leksikal, analisis sintaks, analisis semantik, optimasi kode, dan pembangkit kode. Setiap tahapan memiliki peran yang sangat berkaitan dalam menghasilkan program yang benar dan efisien yang mencakup keterkaitan kedua atau keseluruhan program. Lanjut, konsep dasar compiler. Compiler merupakan bahasa sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan source kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi kode objek atau bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer atau bahasa pemrograman. Dalam kajian ilmu komputer, compiler menjadi komponen penting karena berperan sebagai penghubung antara manusia sebagai programmer dengan mesin sebagai eksekutor instruksi. Struktur compiler modern secara umum dibagi menjadi dua fase, yaitu analisis front-end dan fase sintesis back-end. Fase analisis bertujuan untuk memahami struktur dan makna dari program sumber. Sedangkan fase sintesis bertujuan untuk menghasilkan kode target yang efisien. Lanjut, analisis sintaks parsing. Analisis sintaks atau parsing merupakan proses untuk memeriksa kesesuaian struktur rangkaian token dengan aturan tata bahasa yang telah ditentukan. Parser menerima input beberapa stream token dari Lexil Analyzer, kemudian melakukan verifikasi terhadap aturan yang biasanya didefinisikan menggunakan konteks free grammar atau JVG. Tujuan utama dari parsing adalah untuk membangun representasi struktural dari program. Biasanya dalam parse tree atau abstract syntax tree atau AST, struktur ini menggambarkan hubungan hierarkis antar komponen program menjadi dasar untuk tahap analisis berikutnya. Lanjut, content free grammar.
Text Free Grammar atau bisa disingkat CFG merupakan formalisme matematis yang digunakan untuk mendefinisikan struktur sintaks suatu bahasa atau suatu program bahasa yang kita gunakan, yang kita pakai, termasuk bahasa pemrograman. CFG memungkinkan perancangan aturan produksi yang dapat menggambarkan berbagai bentuk konstruksi bahasa secara sistematis dan terstruktur, sebagaimana yang struktur, yang mudah dimengerti, yang sistematis dari atas sampai bawah sampai selesai. Stack sebagai struktur data parsing. Stack atau tumpukan merupakan salah satu struktur data dasar dalam struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out. Dalam konteks parsing, stack menjadi komponen utama yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola simbol-simbol selama proses analisis sintaks berlangsung. Model komputasi yang digunakan untuk mengenali bahasa yang didefinisikan oleh CFG adalah pushdown automata atau biasa disingkat PDA yang secara fundamental menggunakan stack sebagai memori tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa stack memiliki peran prioritas yang kuat dalam proses parsing. Kelebihan dan kekurangan sintaks single stack. Penggunaan single stack dalam analisis sintaks memiliki berbagai kelebihan yang menjadikannya sebagai pilihan yang efektif dalam banyak kasus. Salah satu kelebihannya adalah kemudahan dan implementasi. Struktur stack yang sederhana membuatnya mudah dipahami dan diterapkan. Bahkan oleh pemula, selain itu, penggunaan satu stack juga membuat pengelolaan data menjadi lebih efisien, struktur dan sistematis. Dari segi performa, single stack cukup efisien dalam menangani parsing sederhana hingga menengah. Operasi seperti push dan pop dapat dilakukan dengan cepat, sehingga mendukung proses parsing yang optimal. Arsitektur single stack dalam parser. Parser berbasis single stack merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam analisis sintaks, karena kesederhanaan dan efisiennya dalam mengelola proses parsing. Pendekatan ini memanfaatkan satu buah stack sebagai memori utama untuk menyimpan dan memproses simbol selama proses parsing berlangsung. Metode ini banyak diterapkan baik pada LL parsing maupun LR parsing, dengan perbedaan pada strategi pengelolaan, simbol, dan aturan grammar yang digunakan yang ditetapkan. Top-down parsing atau LL parser. Definisi dan cara kerja. LL parser merupakan salah satu metode top-down parsing yang bekerja dengan membaca input dari kiri ke kanan, left to right, serta membangun derivasi paling kiri, let's merge derivation. Table parsing LL. Table parsing LL merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan proses parsing. Tabel ini dibangun berdasarkan aturan text free grammar dengan memanfaatkan dua fungsi utama, yaitu first and column. Contoh trace parsing sebagai ilustrasi digunakan contoh parsing string id plus id dengan grammar ekspresi aritmatika sederhana yang telah diubah untuk menghilangkan rekursi kiri. Bottom up parsing. LR parser. Definisi dan prinsip. LR parser merupakan salah satu metode bottom up parsing yang bekerja dengan pendekatan shift radius, yaitu membangun struktur sintaks dari token input menuju simbol awal grammar. Operasi LR parser. LR parser bekerja dengan memanfaatkan dua tabel utama, yaitu action table dan goto table. Action table digunakan untuk menentukan aksi yang harus dilakukan berdasarkan state saat ini dan token input, sedangkan goto table digunakan untuk menentukan transisi state setelah proses reduksi. Perbandingan LL dan LR parser memiliki beberapa aspek: arah build, derivasi, stack berisi, kekuatan grammar, ke kursi kiri, implementasi, dan contoh tool. Bagi parser, arah build yaitu top-down, derivasi, left merge, stack berisi simbol grammar, kekuatan grammarnya untuk LL parser lebih terbatas. Rekursi kirinya untuk LL parser lebih tidak didukung. Implementasi lebih mudah. Dan contoh toolnya ANTLR, text recurse discrete. Dan untuk LR parser, aspek arah build yaitu bottom up, derivasi right mouse atau terbalik, stack berisi state plus simbol,
kekuatan grammar lebih kuat, rekursi kirinya didukung implementasi lebih kompleks. Contoh toolnya YACC, Bayesian, and COPS. Penanganan error dengan single stack. Dalam proses analisis sintaks, kesalahan atau syntax error terjadi ketika parser tidak menemukan aksi yang valid berdasarkan kombinasi simbol pada top of stack dan token input saat ini, atau look ahead pada table parsing. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur input tidak sesuai dengan aturan konteks-free grammar yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan error agar parser tidak langsung berhenti, melainkan mampu melanjutkan proses untuk mendeteksi kesalahan lainnya. Kompleksitas dan efisiensi single stack. Penggunaan single stack dalam proses parsing memberikan tingkat efisiensi yang tinggi, baik dari sisi waktu maupun ruang. Hal ini menjadikan metode parsing berbasis stack sebagai salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam implementasi compiler modern. Efisien ini terutama terlihat pada algoritma parsing deterministik seperti LL parsing dan LR parsing. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan materi tersebut, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa single stack merupakan struktur data inti dalam proses analisis sintaks pada compiler, baik dalam pendekatan top-down seperti LL parsing maupun bottom-up seperti LR parsing. Stack berperan dalam menyimpan simbol grammar maupun state automata yang digunakan untuk melacak proses parsing secara sistematis dan terstruktur. Analisis brand awareness. Untuk pengembangan lebih lanjut, membaca disarankan untuk memperdalam pemahaman mengenai penggunaan generator parser otomatis secara ANTLR4, mengotomasi proses pembentuk table parsing, serta implementasi parser secara lebih praktis. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf atas pembahasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah melihat bagaimana single stack membantu compiler membaca struktur sintaks, sekarang kita masuk ke pengembangan konsep stack berikutnya, yaitu double stack. Oke, materi ini akan dibawakan langsung oleh Mas Farhan Abdul Fattah dalam konteks multi-step Ando System. Kepada Mas Farhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Rifki. Saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan double stack dalam multi-step Ando System. Sebelum masuk ke Ando System, mari kita ingat-ingat lagi apa itu stack. Stack adalah struktur data yang cara kerjanya menggunakan prinsip LIFO, yaitu first in atau first out. Nah, analoginya gampang banget nih. Bayangkan saja seperti tumpukan piring atau tumpukan buku. Barang yang paling terakhir kita taruh atas tumpukan, pasti itu yang kita ambil pertama kali. Di dalam bahasa pemrograman Python ini, stack gampang banget dibikin pakai list. Kita tinggal pakai fungsi append untuk menambah data ke tumpukan dan pakai pop untuk mengambil data yang paling terakhir. Nah, sekarang apa itu Ando System? Singkatnya, ini adalah fitur yang ngebatalin aksi terakhir yang kita lakuin. Contohnya, kita ngetik teks, terus kita hapus, terus kita nambah kata baru. Pas kita sadar ada yang salah dan mencet Ando. Teksnya akan balik lagi ke kondisi sebelumnya. Fitur ini disebut multi-step Ando karena kita nggak cuma bisa Ando sekali, tapi bisa berkali-kali dan mundur ke belakang. Di presentasi kali ini saya menggunakan atau kita menggunakan istilah double stack, yang artinya kita memakai dua buah stack berbarengan di dalam satu sistem. Biasanya kalau di aplikasi yang lengkap, dua stack ini dipakai untuk stack Ando stack dan juga Redo stack. Tapi khusus untuk program yang saya bahas ini, kita cuma fokus ke fitur Ando saja. Stack yang kedua
tetap kita buat biar konsep double stacknya jalan, tapi fungsinya bukan untuk Rido. Lalu apa tugas dari kedua stack tersebut? Nah, stack pertama Ando stack tugasnya untuk menyimpan wujud teks kita sebelum diubah. Misal layar masih kosong, terus kita ngetik saya. Nah, kondisi kosong tadi disimpan di Ando stack. Jadi pas kita pencet Ando, sistem tinggal ngambil kondisi terakhir dari Ando stack ini untuk ditampilin lagi. Nah, untuk stack yang kedua atau history tag ini fungsinya lebih kayak buku catatan harian. Dia nggak pakai buat Rido, tapi dipakai buat nyatet kita habis ngapain aja. Misal mencatat log seperti menambah teks, menghapus teks, atau mengubah isi teks. Biar lebih kebayang, teman-teman bisa lihat alur kerja di slide ini. Dari langkah pertama, saat kondisi masih kosong, lalu di langkah kedua kita nulis kata halo. Dan langkah ketiga, menulis kata dunia. Di setiap kita nulis, data akan di-push atau dimasukkan ke dalam stack. Nah, di langkah keempat dan kelima, kita mencet Ando berturut-turut. Data tersebut di-pop atau dikeluarkan satu persatu sesuai prinsip LIFO tadi, sampai akhirnya teks bisa balik lagi atau kosong lagi. Tentu saja implementasi sistem ini punya kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya, sistem ini gampang banget karena prinsip stack dasar bisa dibatalin banyak aksi atau multi step. Cocok banget diterapin buat aplikasi editor teks, desain, dan coding di Python sederhana menggunakan list. Adapun kekurangannya, sistem ini lumayan boros memori karena setiap perubahan teks sekecil apapun disimpan ke stack. Selain itu, program ini belum bisa Rido dan bakal kurang efisien kalau teks yang kita ketik itu udah panjang datanya atau datanya sudah sangat besar. Sebagai kesimpulan, pengguna double stack dalam multi-step Ando system ini sangat berguna untuk mengelola riwayat perubahan data kita. Dalam program ini, Ando stack menyimpan kondisi teksnya, sedangkan history stack menyimpan catatan aksi. Walaupun fungsinya cuma di Ando dan belum ada fitur Rido, logika pemrograman ini sudah berhasil meniru cara kerja fitur Ando yang sering kita pakai di aplikasi sehari-hari. Contohnya Microsoft Word, Notepad, atau kode editor yang lainnya gitu. Sekian presentasi dari saya mengenai penggunaan double stack. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget Mas Farhan terkait penjelasan soal double stack. Nah, sekarang kita switch gear sedikit dari konsep LIFO ke FIFO. Oke, saya Rivi dan ini part saya untuk ngebahas gimana struktur antrian spesifiknya linear queue diterapkan dalam sistem streaming analitik. Oke. Oke, kita langsung masuk ke overview-nya nih, yaitu linear queue mengatur data dengan prinsip FIFO, first in, first out. Kemudian ada streaming analytic, memproses data secara real time. Kemudian keduanya membantu sistem lebih stabil dan terstruktur. Adapun gambaran dari objektifnya seperti ini, yaitu data masuk dari syslog atau application log itu masuk melalui data stream, kemudian si linear queue ini menjadi apa namanya, penampung atau yang mengatur data melalui prinsip FIFO tadi, kemudian outputnya dalam bentuk analitik dashboard seperti itu. Secara konsep dasarnya data tuh masuk cepat
dan deres secara real time. Nah, linear queue ini ngejaga biar sistemnya ini biar tetap stabil dan well structured. Jadi datanya diproses rapi sesuai urutan datangnya, nggak ada yang data berebut atau rebut nyela antrian seperti itu. Oke, ini kita into deep terkait konsep dasarnya. Bisa kita lihat bersama-sama di sini terkait FIFO yang menjadi prinsip dasar dari linear queue. Ini struktur data dengan prinsip first out, data yang masuk lebih dulu itu bakal diproses terlebih dahulu, dan linear queue ini sangat cocok untuk pengolahan data yang berurut. Seperti ini sampelnya, masuk 1, 2, 3, dan keluarnya sekian. Nah, kalau dari sisi streaming analitik, itu konsep dasarnya adalah analisis data yang dilakukan secara real time tentunya. Data diproses saat masih mengalir ke sistem. Kemudian bentukan dari sistem analitik ini biasanya berbentuk IoT log, application log, atau mungkin syslog ya untuk anak-anak network engineer ataupun security engineer. Kemudian untuk di bagian retail biasanya outputnya itu apa? Streaming apa namanya? Log transaksi, ataupun secara general itu dalam bentuk dashboard monitoring seperti itu. Nah, ini peran Q sendiri itu cukup krusial ya, di mana dia mengatur flow data agar pemrosesan lebih stabil dan terstruktur. Oke, kita masuk nih ke analogi sederhana dari linear queue. Nah, secara analoginya biar gampang kita tuh ngambil dari gate KRL. Nah, kebayang nggak sih pas lagi rush hour kayak di stasiun Manggarai, orang ngetap kartu duluan, di gate udah pasti dia yang bakal masuk duluan. Terus kalau untuk orang yang belum ngetap, sudah pasti harus nunggu dan nggak bisa nerobos. Linear queue ini kerjanya persis kayak gitu buat nanganin arus data yang masuk. Benar-benar first come, first served. Oke, lanjut. Nah, ini untuk arsitektur utama, di mana untuk implementasinya itu tuh ibarat data datang dari berbagai source, nggak langsung dilempar gitu aja ke sistem pemroses, tapi ditampung dan ngantri dulu di linear queue, atau biasa kita sebut message broker ya. Queue ini juga bertindak sebagai buffer atau shock absorber, biar biar stream prosesornya ini nggak kaget atau overload waktu nerima masif data pilot atau data spike gitu. Oke, lanjut kita ke materi kelebihan dan kekurangan dari linear queue. Tentunya di arsitektur manapun ada aja nih trade-off-nya. Pros-nya bisa kita sama-sama lihat, yaitu implementasinya cenderung lebih sederhana, kemudian menjaga urutan data, flow data lebih terkontrol, dan juga cocok untuk sistem terstruktur. Oke, di samping dari pro, ini ada minusnya juga nih guys, yaitu bisa terjadi bottleneck. Kemudian kapasitas queue terbatas, risiko data drop saat penuh, dan kurang optimal untuk traffic yang sangat besar. Oke, secara keseluruhan, linear queue itu efektif untuk data streaming system, tetapi perlu optimal pada skala besar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana untuk pros-nya ini linear queue ini cocok banget buat data yang berurut. Urutan data itu udah guaranteed berurutan dan validitasnya terjaga. Tapi ya minusnya yaitu ya, kalau misalnya prosesor kita kerjanya lambat, efek dominonya adalah antriannya bakal numpuk dan ujung-ujungnya bakal bottleneck. Atau pas lagi memori penuh, data spike itu bakal bottleneck. Dan ini tuh harus jadi concern utama ketika pengadaan ataupun asesmen di awal. Jadi
capacity planning-nya itu harus pas di awal seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir yaitu kesimpulan, di mana conclusion-nya adalah linear queue ini benar-benar essential buat ngejaga flow streaming analitik tetap rapi dan reliable. Tapi gimana ya kalau sebelumnya sistemnya itu running continuously tanpa henti, dan kita juga apa namanya ada consideration nih terkait space memori kita yang terbatas. Biar nggak gampang penuh, tim kita juga udah apa namanya solve ataupun nge-prepare nih, yaitu dengan upgrade ke metode berikutnya, yaitu circular queue. Nah, untuk into deep terkait materi ini nanti akan langsung di breakdown oleh Mas Hairil lewat implementasi sistem smart grid. Oke, untuk mungkin segitu aja penyampaian dari saya. Oke, lanjut ke Mas Hairil. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, makasih untuk Mas Riki tentang presentasinya. Untuk Mas Riki, terima kasih sebelumnya untuk udah menunggu penggunaan circular queue dan sistem smart grid. Apa itu circular queue? Circular queue itu struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out, di mana posisi terakhir terhubung kembali ke posisi pertama, sehingga membentuk lingkaran. Jadi struktur queue itu ada side array, wadah penyimpanan dengan kapasitas yang sudah ditentukan sejak awal, ada front, pointer depan, petunjuk yang menandai posisi data yang paling lama atau tua yang siap untuk diambil atau dikirim ke server. Terakhir ada rear, pointer depan, penunjuk yang menandai posisi tempat data yang baru akan diletakkan. Kita masuk ke materi inti. Apa sih itu smart grid? Smart grid itu adalah sistem jaringan listrik modern yang menggunakan teknologi informasi, komunikasi digital, sensor, dan meteran pintar untuk mengolah data, mendistribusikan energi listrik secara efisien, andal, dan berkelanjutan. Kegunaan circular queue dalam sistem smart grid yaitu mengatasi gangguan jaringan. Maksudnya, ketika koneksi internet tidak stabil, data sensor dapat disimpan sementara di dalam circular queue. Setelah koneksi kembali, baru data akan dikirim kembali tanpa kehilangan informasi. Yang kedua, data streaming tanpa henti. Maksudnya, sensor smart meter di rumah-rumah akan mengirimkan data tegangan dan harus setiap berapa detik. Yang terakhir, keterbatasan hardware. Circular queue memungkinkan manajemen memori yang tetap fixed RAID tanpa resiko memori leak. Contoh skenario implementasi circular queue pada smart grid. Yang pertama, data ingest. Sensor smart meter membaca penggunaan daya, misalnya 100 kWh. Data kemudian masuk ke bagian rear pada circular queue, buffer management. Jika data sensor eh, masuk Jika data sensor masuk lebih cepat dibanding proses pengiriman ke server pusat, circular queue akan menampung sementara agar tidak hilang. Data Sensor smart meter membaca penggunaan daya, misalnya 100 kWh. Data kemudian akan masuk ke bagian rear pada circular queue. Terakhir, overwinding. Jika antrean penuh pada kondisi kritis, data lama dapat ditimpa oleh data baru. Hal ini penting agar sistem pemantauan real time tetap berjalan. Keuntungan dari circular queue pada smart grid yang pertama itu zero shifting. Maksudnya pada queue biasa pada saat data depan mau dihapus,
semua data di belakang akan digeser. Hal ini membutuhkan lebih banyak proses CPU dan memperlambat sistem. Sedangkan pada circular queue, data tidak perlu digeser. Sistem hanya memindahkan pointer front dan proses menjadi lebih efisien. Kedua itu predictable perform. Waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau menghapus data selalu konstan, yaitu uh, second A, bukan. Waktunya cuma 1 menit gitu, konstan. Ini krusial untuk sistem real time yang butuh kepastian waktu. Jadi misalnya kalau kita di queue biasa itu datanya hanya bisa 1 detik tiap 1 detik. Berbeda dengan circular queue, di mana waktu yang diperlukan itu bisa berubah-ubah, kadang cepat, kadang lambat. Kesimpulan dari materi circular queue ialah circular queue adalah jantung dari data buffering pada smart grid. Ia memastikan integritas data terjaga, penggunaan memori efisien, dan sistem tetap stabil meskipun terjadi lonjakan trafik data yang tak terduga dari jutaan titik sensor. Oke, demikian materi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Riki. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hairil. Oke, kita wrap up terkait semua penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu dari seluruh pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa stack dan queue adalah struktur data dasar yang mempunyai peran penting dalam berbagai sistem modern. Stack membantu sistem mengelola proses berbasis riwayat atau urutan terakhir, sedangkan queue membantu mengatur aliran data berdasarkan urutan kedatangannya. Dengan memahami perbedaan dan penerapannya ini, kita bisa memilih struktur data yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem. Oke, Bu Ines, mungkin itu aja penyampaian dari kelompok kami, kelompok 5. Ada saya Rivi, Mas Farhan, Mas Sofyan, dan Mas Hairil di sini. Untuk kurang lebihnya dari penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan eh, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam pagi.